Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, rekan-rekan P3MI. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran atau partisipasi rekan-rekan P3MI dalam kegiatan Zoom kali ini. Mohon kalau misalnya suara saya kurang jelas atau agak berebet-berebet, mohon disampaikan ya. Baik, kita mulai saja. Saya akan mulai share screen. Oke, saya harap sudah kelihatan semua ya. Baik, kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit preview tentang rencana kegiatan Employment Business Workshop di bulan Maret 2023 untuk memberikan sedikit gambaran kepada rekan-rekan P3MI bila mana rekan-rekan ingin menembus pasar Hungaria dan pasar Kroasia. Sekilas sebelum saya mulai, sekilas tentang perusahaan kami. Oke. Perusahaan kami ini ada beberapa entitas bisnis, ada Bina Mandiri sendiri, Bina Mandiri Mulia Jaya, ada Bina Mandiri Private Limited di Singapura, dan Bina Mandiri Media Global. Yang akan datang adalah Bina Mandiri Norge, yang akan insya Allah berdiri mulai beroperasi di bulan Maret 2023. Bina Mandiri Mulia Harja adalah job portal pertama di Indonesia yang berizin sesuai dengan Permen nomor 6 tahun 2021. Kita adalah Indonesian First Job Portal ya. Dan kita sudah memiliki izin dan kita adalah yang memiliki izin pertama untuk kegiatan job portal tersebut. Kemudian kita memiliki Bina Mandiri Mulia Jaya. Ini adalah sama dengan rekan-rekan P3MI. Kita adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan kita sudah memiliki izin sejak 10 Agustus 2022. Ya, masih seumuran jagung lah. Kemudian kita memiliki Bina Mandiri Private Limited, ini untuk overseas job portal. Ada izinnya dari Singapura, unique entity number. Ya. Kemudian kita juga memiliki izin penyelenggara sistem elektronik dari Kemenfo Indonesia dan juga terdaftar di NIB, di OSS juga. Selanjutnya adalah perusahaan kami yang paling baru adalah Bina Mandiri Media Global. Ini adalah untuk MICE atau kegiatan promosi, workshop, event, special event, dan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk pembuatan usaha. Selama kapitalisasi kita di bawah 1 miliar, kita cukup punya NIB saja. Terakhir yang akan berdiri adalah Bina Mandiri Norge. Insya Allah ini akan berdiri di bulan Maret 2023. Itu sekilas tentang Bina Mandiri. Jadi alhamdulillah semua entitas bisnis kita sudah memiliki izin sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang media global karena kegiatan workshop ini akan diselenggarakan oleh Bina Mandiri Media Global yang memiliki bisnis di bidang MICE, meeting, incentive, conference, dan event. Kita perusahaan media global, kebetulan saya di Bina Mandiri Media Global ini sebagai project manager. Kegiatan kita adalah seminar, webinar, dan podcast. Kemudian kita mengadakan MICE seperti yang saya sampaikan dari awal, yaitu meeting, incentive, conference, dan event. Kemudian untuk special event, kemudian kita juga melakukan kegiatan advertisement dan promosi, social media marketing, dan graphic audio visual production. Semua ini sudah ada KLBI-nya yang ada pada izin NIB kita. Selama kapitalisasi industri kita ini tidak lebih dari 1 miliar untuk setiap invoice-nya. Nah, berikutnya ini loh kerja kita. Jadi walaupun media global ini baru berdiri, let's say masih seumur jagung juga karena berdirinya tanggal 8 Agustus 2022, tapi alhamdulillah perusahaan kita tidak kaleng-kaleng ya. Perusahaan kita sudah mengadakan
perusahaan kita sudah menyelenggarakan berbagai macam event. Dan untuk itu, saya minta 10 menit waktu teman-teman P3MI untuk menyaksikan recap dari kegiatan kita selama di 2022. Saya ganti screen-nya dulu ya. Oke. Minta waktunya 10 menit ya, teman-teman P3MI. Ini event pertama kita, yaitu mengadakan seminar live face to face di bulan September kalau nggak salah ini. Selanjutnya kita mengadakan webinar dengan 6 negara dalam rangka ulang tahun Bina Mandiri Group yang ke-37. Jadi kalau rekan-rekan P3MI lihat Tri Sapta, itu artinya 37. Setelah kita sukses dengan seminar di Indonesia, webinar, kita mengadakan seminar di luar negeri. Yang pertama adalah di Slovakia.
Ini penandatanganan untuk permintaan 200 dari pabrik Foxconn Slovakia yang disaksikan oleh Duta Besar Pribadi Stiono. Selanjutnya kita mengadakan seminar di Kroasia, di Hotel Dubrovnik di Zagreb. Dan terakhir kita mengadakan di Helsinki, Finlandia.
Baik, terima kasih atas waktu teman-teman P3MI untuk menyaksikan 10 menit acara video tentang kegiatan kita di luar negeri. Kita lanjutkan. Sebentar. Saya share screen kembali. Baik, di luar dari kegiatan tersebut, sebetulnya kita juga melakukan penandatanganan dengan Manpower Kroasia untuk permintaan 100 tenaga perhotelan di Kroasia. Kemudian kita juga melakukan podcast. Nah, ini yang podcast yang telah kita lakukan, dan terakhir kita melakukan podcast refleksi 5 tahun Undang-Undang 18/2017 bersama Prof. Rahmat Budiono, Ketua Aspataki Bapak Saiful Mahfud, dan Bapak Ridho dari Kemenaker. Itu adalah semua kegiatan kami di tahun 2022. Selanjutnya kita akan sampai kepada maksud dan tujuan kita, yaitu mengajak rekan-rekan P3MI untuk ikut dalam Employment Business Workshop yang akan kita adakan di musim semi 2023, yaitu bulan Maret. Kita sudah melaksanakan di fall kemarin, bulan November, dan alhamdulillah berhasil, sukses. Dan sekarang waktunya kita untuk mengajak P3MI lain untuk bisa sama-sama ingin bila mana menembus pasar di Eropa, khususnya di Hungaria dan Kroasia. Sekarang kenapa sih kita kenapa sih kita harus mengadakan workshop? Karena kita perlu promosi. Kita, mohon maaf, tidak bisa selalu berharap mendapat durian runtuh kalau kita tidak pernah menanam, ya. Jadi kita perlu menanam pohonnya dulu, pohon duriannya, kita sirami, baru kita dapat duriannya, ya. P3MI juga perlu promosi, karena sepanjang kita melakukan promosi kemarin, Indonesia itu tidak ada dalam peta orang-orang Eropa, yang adalah orang Nepal, India, Filipina. Indonesia ini masih terdengar asing, ya. Makanya kenapa promosi itu sangat-sangat penting untuk kita bisa mendapatkan peluang-peluang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dan bagi saya pribadi, saya tidak merasa bisnis itu akan terjadi kalau saya belum salaman. Business is not business if I haven't shake the hand. Ya, ini moto saya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, tapi bagi saya pribadi, if you want to do business, we need to shake the hand. Ya, oke. Kenapa kita main di Eropa? Ya, ini peta Eropa. Ya, kemudian ini statistiknya. Total populasinya adalah 440 juta. Total jobnya ada 193. Total kekosongan yang tidak bisa diisi oleh Eropa adalah 3%. Ya. Selama ini saya paham teman-teman ada yang sudah main di Eropa, terutama di Polandia. Ya, orang Eropa Timur itu mengisi ke Eropa Barat karena gajinya lebih tinggi. Ya, di Eropa Barat, di Eropa Timur mereka pindah ke Eropa Barat, dan akhirnya di Eropa Timur terjadi kekosongan tenaga kerja. Makanya kenapa saya yakin sebagian teman-teman sudah main ke Polandia, dan kelihatannya hanya Polandia saja, ya. Kemudian negara Skandinavia mereka pindah ke Eropa Barat untuk cuaca yang lebih hangat, karena Skandinavia itu adalah negara-negara di pagar kutub, pagarnya kutub utara, dinginnya luar biasa, 3 bulan saja matahari terbit, sisanya gelap gulita, ya. Makanya mereka pindah ke negara barat. Kemudian negara Baltik yang kecil-kecil itu Estonia, Latvia, Lituania, pecahan dari Rusia, mereka pindah ke Skandinavia, dan mereka akhirnya pindah lagi ke Eropa Barat. Nah, migrasi seperti ini masih membutuhkan tenaga kerja 5,79 juta. Ya, 3% dari 193 juta itu adalah sekitar 5, ngomong aja 6 juta lah, 6 juta orang, 6 juta orang dibutuhkan di Eropa selama setahunnya. Katakanlah kita mengambil 1%-nya saja dari 6 juta itu adalah di angka 60.000. 1% saja. Kita bagi 300 P3MI.
berarti rata-rata mereka akan mendapatkan demand sekitar 200 ya, 200 pekerja demand ya, kalau di rata-rata ya. Nah, jadi peluang itu ada dan sangat besar. Makanya kita bisa mengeksplor, dan sekali lagi mungkin teman-teman hanya main di Polandia, sedangkan Schengen sendiri itu ada 27 dengan masuknya Kroasia nanti pada 1 Januari 2023. Masih satu negara ya, kita masih punya 26 negara lagi yang kita bisa eksplor ya. Jadi ini kita baca petanya. Kemudian kenapa kita main ke Hungaria? Di Hungaria ada 87.000 lowongan yang dibutuhkan ya. Kemudian Indonesia itu alhamdulillah kita memiliki visa khusus di Hungaria bersama 14 plus 2 negara lain. Di Asia ini yang menerima visa khusus itu hanya Filipina, Vietnam, Indonesia, Mongolia, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, kemudian Macedonia masuk di Eropa. Ya, cuma itu aja ya. Lainnya dia ngambil dari Serbia, Macedonia, Albania, Bulgaria, itu yang mereka ambil ya. Saya enggak hafal total 15 plus 2, tapi yang pasti Nepal, India, Pakistan, Bangladesh itu tidak termasuk. Jadi ini adalah peluang besar buat kita karena kita tidak memiliki saingan dari Asia Selatan. Hungaria jujur bisa dikatakan low salary karena tax-nya dia 33,33%, tertinggi di Eropa. Tetapi living cost-nya tentu rendah juga ya. Jadi kurang lebih almost the same dengan teman P3MI mengirim ke Polandia ya. Dan ini adalah lowongan-lowongan yang dibutuhkan ya, industri-industrinya dan lowongan-lowongannya. Dan terutama yang dibutuhkan adalah di sektor pabrik otomotif. Kemudian kenapa kita memilih Kroasia? Kroasia akan menjadi negara Schengen nanti 1 Januari 2023. Kemudian hanya 3,8 juta orang dan turisnya 21 juta. Jadi tourism industry adalah majority ekonomi mereka. Total lowongan yang dibutuhkan itu 140.000. Dan turismenya sendiri 70.000. Sekali lagi, kita ngomong ambil 1% saja, itu adalah di angka 700, ya, 700 permintaan besar, ya. Dan alhamdulillah kita memiliki kedutaan Kroasia di Jakarta karena tidak seperti Filipina, Thailand, Malaysia, mereka harus terbang ke Indonesia untuk mendapatkan visa. Sedangkan kita memiliki kedutaannya di Jakarta, itu suatu advantage, suatu keuntungan bagi kita. Ya, jadi kenapa kita memilih dua negara ini? Itulah alasan yang saya ambil. Ini adalah rutenya. Ya, pertama kita akan terbang ke Wina. Kita akan mulai berangkat tanggal 4 Maret. Kita akan tiba di Wina, Austria itu pagi sekali. Kemudian kita menuju Pandorf. Pandorf ini adalah tempat wisata shopping untuk para ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu yang suka just tip. Nah, silakan cari just tip sebanyak-banyaknya karena di sini Anda bisa beli Guess, Louis Vuitton, kemudian Hermes dengan harga-harga yang miringnya luar biasa tapi original, tidak tembakan dari tanggulang ya. Dari Pandorf kita ke Budapest dengan bis itu kurang lebih 2 jam. Check-in di hotel, dan istirahat. Besok hari Senin kita courtesy visit ke Duta Besar Hungaria di di Budapest. Kemudian habis kita courtesy visit dengan Duta Besar Indonesia di Budapest, kita makan siang di restoran asli Indonesia. Ya, kemudian jam 1 kita akan mengadakan business meeting. Lokasi business meeting ini ada di lantai 1 di bawahnya ITPC kita. ITPC itu Indonesia Trade Promotion Center. Setelah mereka me-endorse atau memberi rekomendasi tempat ini. Dan besoknya ya kita mulai memfollow up hasil dari seminar. Seperti yang saya lakukan, saya besoknya juga akan memfollow up klien-klien tentang apa sih kira-kira yang bisa kita kerjasamakan. Mungkin tidak langsung ya teman-teman, mungkin tahun depan, tapi take it easy.
insya Allah setiap usaha pasti ada hasil. Setelah itu kita ke Samsung Factory, kita mau melihat PMI-PMI yang sudah bekerja di sana, jadi teman-teman P3MI bisa dapat first hand information, gaji berapa, makan gimana, kemudian belanja ayam harga berapa, beras harga berapa, Anda bisa tanyakan langsung. Tanggal 8, hari Rabu, insya Allah kita berangkat ke Zagreb, naik bis, kemudian 4 jam perjalanan, karena dari Zagreb, dari Budapest ke Split, tempat kita akan mengadakan acara, akan mampir Zagreb, nah kita mengunjungi kedutaan kita di Zagreb. Kemudian kita check-in hotel. Besok jam 1 kita mengadakan workshop di Putresnica Split, ya, insya Allah di Radisson Blu. Kemudian besok lusanya tanggal 10 hari Jumat, teman-teman bisa follow up sekali lagi hasil dari seminar itu ke agensi-agensi yang telah hadir di acara seminar. Kemudian hari Sabtu sebelum kita pulang, kita akan mengadakan tour di Dubrovnik. Dubrovnik adalah pusat dari wisata di Kroasia. Jadi kalau musim panas 21 juta turis akan datang untuk spend their summer holiday. Ya, dan setelah itu tanggal 12 Maret atau hari Minggu kita akan balik lagi ke Republik kita, ke Indonesia untuk makan bakso di Indonesia. Jadi kurang lebih begitu rute yang akan kita laksanakan di bulan Maret. Ini adalah kisaran biaya yang akan kita bebankan kepada peserta workshop untuk kegiatan selama berangkat hari Sabtu dan pulang hari Minggu di bulan Maret tersebut. Oke, selanjutnya dari angka tersebut Anda akan mendapatkan tiket pulang pergi. Kalau misalnya teman-teman P3MI mau pulang sendiri atau masih mau jalan-jalan ke negara lain, kita bisa mengurangkan untuk tiket pulangnya. Karena mumpung ada di Eropa, mumpung punya visa Schengen, why not? Teman-teman bisa mengeksplor peluang-peluang di negara lain. Kemudian akomodasi, share room ya, local transportation, kemudian visa, kemudian kegiatan workshop, dan kami akan membantu teman-teman P3MI untuk menerjemahkan company profile-nya maksimal 10 halaman ke dalam bahasa Myanmar untuk Hungaria dan bahasa Kroats, ya, untuk memberikan nilai tambah pada teman-teman P3MI. Selanjutnya, kita punya servis lain, yaitu misalnya teman-teman minta logonya dimasukkan ke promosi-promosi kami, undangan lah, banner, atau flyer-flyer yang kita sebarkan ke agent-agent. Nah, itu ada biaya tambahannya, tapi ini tentatif, tidak wajib. Kalau mau mengebus lagi, silakan ya. Kalau misalnya mau tidur sendirian, tidak mau ditemani yang lain, boleh ya. Kita ada biaya ekstra untuk itu. Kemudian bila mana teman-teman P3MI belum punya company profile, silakan. Kami pun siap membantu ya. Jadi itu adalah servis-servis tambahan yang kita sediakan dari Bina Mandiri Media Global. Ini adalah term dan kondisi ya. Untuk kali ini itu untuk 10 P3MI saja ya. Misalnya kurang dari 10, let's say yang berminat cuma 2, ya mungkin kegiatan ini akan kita laksanakan sendiri lagi ya. Karena not worth it buat kita besar di ongkos kalau kita hanya mengentertain atau mengurus 2 P3MI saja ya. Tapi kalau lebih, misalnya ada 15 peserta ingin, kita juga harus berpikir ulang karena belum tentu, mohon maaf, sarana prasarana kita itu siap, belum tentu base-nya siap, belum tentu apakah worth it juga. Makanya kita batasi di angka 10. Kalau misalnya lebih kita mungkin pertimbangkan, kalau misalnya kurang juga kurang seberapanya, kalau misalnya memang worth it untuk kita maju bersama teman-teman P3MI, kita akan ajak. Kalau misalnya mohon maaf yang minat cuma 1 atau 2 ya
sekali lagi kita adain lagi sendiri ya. Dan kita tidak muluk-muluk untuk target peserta dari masing-masing negara itu kita tidak muluk-muluk 7 ya. Mohon maaf teman-teman, kok cuma 7 ya. Kita cuma butuh 1 untuk bisa menembus pasar, tidak butuh 7 ya. Kemarin datang 24 pun, datang 45 peserta pun saya cuma butuh 1 saja untuk menembus pasar. Menghadapi permintaan 45 perusahaan itu jauh lebih susah dan lebih complicated daripada kita menembus 1 saja. Butuh 1 saja sebagai sarana belajar kita, kemudian dari 1 kita nambah 2, dari 2 nambah 3, begitu seterusnya. Jangan berpikiran saya pingin dapat dari 7 agent langsung. Menurut saya is too hard, sangat susah untuk menghadapi 7 permintaan langsung ya. Jadi kita be realistik aja. Kita cuma butuh 1 kok. Dari 1 saya bisa dapat 1 lagi, dari 1 dapat referensi lagi 1, dari sekian banyak kita dapat referensi dari negara Eropa lain ya. Itu intinya ya. Tapi kalau kita ngomong jumlah yang akan kita undang, Hungaria itu ada 400 agensi yang akan kita undang. Di Kroasia, untuk di luar Zagreb, itu ada sekitar 100-an agensi yang akan kita undang di Split. Karena jarak Zagreb dan Split itu kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan. Jadi mereka yang hadir adalah recruitment company atau perusahaan-perusahaan yang ada di Zadar, Split, dan Dubrovnik. Karena 3 wilayah itu adalah wilayah turis, dan saling berdekatan. Jaraknya antara 2 sampai 3 jam perjalanan, lebih jauh ke Zagreb daripada ke 2 tempat tersebut. Ya. Kemudian kita akan batasi sampai tanggal 31, kita evaluasi, kalau memang ada 10 kita jalan, tanggal 7 kita sampaikan ke P3KMI yang berminat, bahwa kita akan mengadakan workshop tersebut bersama teman-teman P3KMI. Bila pun lebih atau kurang pun akan kita sampaikan pada tanggal 7 Januari. Ya. Dan pada kesempatan ini kami, Bina Mandiri Media Global itu hanya sebagai organize saja. Kita tidak mengundang Bina Mandiri Mulia Jaya. Bina Mandiri Mulia Jaya tidak akan mempromosikan lagi, karena ini khusus kita membantu teman-teman P3KMI lain. Ya. Karena P3KMI Bina Mandiri Mulia Jaya itu nanti ada urusan sendiri nanti ke Norwegia di bulan Maret tersebut ya. Jadi tidak pada promosi ke Hungaria dan Kroasia. Kemudian saya minta teman-teman mohon kalau misalnya pernah ada masalah dengan visa mungkin bisa disampaikan ke kami karena itu akan mempengaruhi penerbitan visa. Jadi teman-teman harus bisa siap menghadapi persyaratan-persyaratan yang diminta dari kedutaan ya. Dan ini sifatnya paket, jadi tidak ada pengurangan kecuali tiket pulang. Misalnya Pak Kakak, saya sudah punya visa Schengen. Mohon maaf ini sudah paket, jadi saya tidak bisa kurangi visa Schengen-nya ya. Jadi ini adalah term dan kondisi yang kita sampaikan. Dan saya berharap ada partisipasi dari teman-teman ya, selalu aktif komunikasi, nanya, presentasi, menyampaikan, dan kelihatan sangat-sangat agresif untuk bisa mendapatkan demand tersebut ya. Kalau bisa teman-teman bisa menyiapkan presentasi sedikit tentang P3KMI-nya, kalau bisa dalam bahasa lokal. Kemudian mohon kita fokus saja bagaimana mendapatkan bisnis side-nya. Jangan enggak usah mikir tentang cost structure, tentang zero cost, tentang 10 jabatan, itu dipikir nanti saja. Yang penting bagaimana kita dapat job-nya dulu, demand-nya dulu ya. Dan yang paling penting adalah untuk kebonafitan dari P3KMI, buatlah company profile ya, itu terutama. Kemudian punya website dan email yang tidak gratisan ya. Nggak mahal, sekali lagi membuat email, domain, website itu tidak akan lebih dari 1 juta Anda bisa dapat ya, sangat-sangat murah ya. Jadi manfaatkan teknologi karena itu juga meningkatkan kredibilitas teman-teman P3KMI ya. Jadi itu kurang lebih promosi previewnya ya, ya. Jadi nanti kegiatan kami ini semua full kita organize
Kemarin ketika saya menyebarkan undangan, saya ada satu pertanyaan dari salah satu P3MI, apakah KBRI itu nanti akan dilibatkan? Saya sampaikan jawaban sama dengan jawaban yang sampaikan ke teman P3MI. Kegiatan ini adalah pure kegiatan dari Bina Mandiri Media Global tanpa bantuan dari pihak manapun. Kita mulai dari awal menyebar undangan, kita sebar sendiri, kita booking tempat, kita booking sendiri, kita atur semuanya sendiri, semuanya. KBRI itu adalah undangan, ya, I in His Excellency. Bahkan kita sebetulnya sempat mengundang, dalam 2 event kita mengundang BP2MI, sayangnya mereka mungkin tidak ada kesempatan atau bagaimana, saya tidak tahu, tidak berkenan untuk berpartisipasi atau bagaimana, saya juga tidak tahu, ya. Yang pasti kita sudah mengundang dan ini semua pure. Dan kenapa saya sampaikan video tadi untuk membuktikan bahwa kita bisa, ya, kita bisa, kita lakukan semuanya sendiri dari zero sampai kegiatan pelaksanaannya dan evaluasinya. Nah, mungkin itu dari saya membuka kesempatan untuk tanya jawab, ya, bagi teman-teman yang punya unek-unek atau pingin punya tanya lebih buka dengan Q&A. Sekaligus saya membagikan melalui chat dokumen proposal. Silakan serta formulirnya. Sebentar saya ambilkan filenya. Mungkin ada pertanyaan sebelum sampai sekarang? Halo, ya? Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa kalau boleh tahu? Maaf, saya nggak kelihatan. Pak Agung ya? Ya Pak Agung, mau nanya apa Pak Agung? Halo? Ya, ada. Halo, malah mute. Oke. Halo. Ya, silakan Pak Edwin. Tertib. Ya. Ya. Bagaimana? Kita akan mengembalikan biaya yang belum kita gunakan kepada teman-teman sekalian, karena bagaimanapun kita sudah mengeluarkan biaya untuk booking pesawat, kita sudah keluarkan biaya untuk mungkin sudah menerjemahkan company profile teman-teman, kita sudah menerjemahkan, sudah membooking base-nya juga. Jadi sisa yang belum kepakai akan kita kembalikan, karena bagaimanapun ketentuan visa itu adalah hak prerogatif dari konsul. Kita tidak bisa mengintervensinya. Semoga bisa menjawab ya Pak Agung. Thank you. Ya, mungkin ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, kalau misalnya kita nggak perlu, saya misalnya nih saya punya company profile sudah Inggris dan saya nggak intend to translate to local language. Ya. Apakah ada pengurangan? Terus Ya. yang kedua, bagaimana dengan pengurusan job order? Nah, pengurusan job order dalam arti apabila ada pada waktu IBM sudah ada agensi yang oke, kayaknya kita setuju nih, sudah match gitu, udah merasa cocok gitu. Ya. Bagaimana dengan pengurusan job order? Apakah bisa dilakukan hari itu juga on the spot atau kita harus ini lagi pendekatan lagi ke agensi atau bagaimana? Baik. Dan ketiga nih. Apa? Mau 100 juga enggak apa-apa, Bu. It's all for P3MI today. Ya, terus misalnya nih, ini frankly speaking supaya lebih
lebih enak di depan, di belakang kita nggak ada kendala karena kalau bagaimanapun ini bisnis, harus jelas di awalnya Ya, supaya nggak ada, ini ya, nggak ada, ya hal-hal yang bisa membatalkan ya. transaksi kita gitu. Ya, terus kalau misalnya saya deal sama satu agensi, apakah in future-nya, apakah ada hitungan ke Bina Mandiri? Karena kita kan perginya di sana, dengan Bina Mandiri, apakah ada itu hitungan kayak semacam royalti atau apa seperti itu? Baik, Oke, untuk sementara baik. cukup itu, terima kasih. Terima kasih pertanyaan bagus dari Bu Mami. Untuk pertanyaan seperti yang saya sampaikan ini paketan kita tidak bisa melakukan pengurangan dalam bentuk apapun kecuali tiket pulang saja. Karena itu untuk memberikan fleksibilitas kepada rekan-rekan P3MI yang mau mengeksplor lebih jauh. Dan nggak ada salahnya saya yang sudah kita kasih fasilitas ya dipakai saja fasilitasnya Bu Mami. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kita sedang mengurus job order untuk di Kroasia. Sorry, di Hungaria. Kita sudah selesai pengurusan di Hungaria dan dokumen sedang dalam perjalanan ke Indonesia. Ada sedikit permasalahan dengan pengurusan job order karena adanya sistem apostil dan karena sistem apostil ada di Kemlu, PP2MI dan Kemenku. Tapi semua itu sudah di-sorted out, sudah ada surat resmi mohon maaf, ada surat resmi dari Kemlu terkait dengan endorsement atau verifikasi dari job order dan sudah bisa diurus job ordernya. Mohon maaf tidak bisa langsung ya Bu Mami karena sebelum bisa diurus job order harus diurus dulu apostil ke kalau di Hungaria kalau nggak salah ke pengadilan. Setelah dari pengadilan nanti baru di leges di KBRI di Budapest. Tapi so far itu tidak menjadi suatu masalah dan bisa dilayani ya. Jadi jangan khawatir. Kebetulan kalau Kroasia baru akan kita proses di Januari karena tadi masalahnya satu Kroasia masih belum ada di SK Dirjen. Walaupun permennya bilang penutupan pembukaan adalah Permenaker bukan SK Dirjen. Anyway, kita akan proses nanti di Januari. Kemudian terakhir, apakah ada royalti kepada Bina Mandiri? Mohon maaf, kita tidak meminta royalti sedikit pun karena ini adalah kita ikut event organizer job fair di Tangerang Selatan kemarin dapat berapapun Ibu tidak akan bayar ke organizer-nya ya. Pure itu adalah hasil kerja keras Ibu. Kita hanya sebagai event organizer, kita akan mengadakan acara workshop, kita tidak minta sepeser pun, kita akan mendapat keuntungan dari kegiatan workshop tersebut, kegiatan business meeting tersebut saja. Itu untuk kasus Bina Mandiri Media Global. Jadi sekali lagi tidak ada royalti apapun kepada Bina Mandiri Group semuanya ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Mami. Tambah satu lagi, Mungkin ada Pak. pertanyaan Itu, lagi. Pak. Oh, silakan Ibu. Itu Monggo, monggo. apakah Bina Mandiri Global sudah koordinasi dengan kedutaan, dalam arti kedutaan sudah oke, welcome to anyone yang mau ngurus job order gitu. Dalam arti semuanya sudah siap. Nggak seperti dulu kita kan waktu Polandia kan, waktu IBM bahkan waktu sudah kita pulang ke Indonesia, agensi siap menerima, tapi kita masih belum bisa ngurus job order gitu. Ya dipersulit lah, ada yang Baik. bisa, ada yang tidak. Nah, apakah Bapak sudah membantu kita untuk berkoordinasi dengan kedutaan karena sebagian besar termasuk saya ini PT yang nggak berani tanpa job order gitu. Baik. Dalam arti ya walaupun Eropa welcome Ya Ibu, kita sudah mengurus job order di Hungaria dan so far semuanya berjalan lancar, tidak terlalu banyak pertanyaan, hanya saya tinggal paspor sama izin usaha saya. Dari pihak klien juga hanya diminta paspor dan izin usaha beliau. Dah, itu aja dan sekarang sudah diproses di KBRI Hungaria. Kemudian untuk yang di Kroasia itu malah lebih baik lagi sulnya karena konsuler atau protokolnya itu adalah bekas dari Riyadh.
Riyad, Pak Suhartono kalau nggak salah namanya. Beliau sangat welcome dan beliau sangat akan membantu untuk pengurusan job order. Jadi saya bisa make sure kalau job order di Kroasia pun akan bisa diurus dengan baik dan lancar. Itu jawaban dari saya. Halo, bagaimana Ibu? Ya, Terima oke. kasih Pak, terima kasih. Siap, siap. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman P3MI lain? Baik, ada pertanyaan izin, lagi? Pak. Silakan, dengan Pak siapa? Saya Sindu dari Oh iya, Java Pak Sindu. Indokorpora, Pak. Tadi Baik. untuk dokumen atau proposal belum di-share di grup chat mungkin ya, Pak? Oh ya, mohon maaf sebentar. Saya minta staf saya untuk men-share. Misalnya pun belum bisa di-share, coba Bapak email ke alamat email saya aja, karnaka@binamali.com. Nah, ini saya sudah minta staf saya share formulir dan proposal. Bapak bisa email ke karnaka@binamali.com, nanti biar staf saya yang akan mengirim ya. Mestinya sudah Oke, Pak. di-share ya. Siap, Ya, siap. saya cek lagi ya di chatnya. Oh belum. Ya, mungkin ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Bapak berminat Pak Sindu untuk jalan-jalan ke Hungaria dan Kroasia? Tadi coba, bukan jalan-jalan, Pak. Oke, cari job ya. Ya, berarti jangan bawa istri ya Pak. Nanti ke Pandrov Bapak beli sepatu aja, jangan beli tas-tas cewek Pak. Siap, siap. Ya, baik. Yang lain? Ada pertanyaan? Satu lagi Pak, katanya Oh, ada monggo Bu Mami. tanya-tanya Wah, saya Bu Mami lagi. pasti ikut ini. Pertanyaannya banyak, pasti ikut ini. Enggak Pak, Silakan, Bu. Nggak apa-apa. semoga ada rezeki. Tapi Insya kalau Allah. misalnya bawa pasukan dalam arti bawa orang lain selain saya, apakah ada diskon? Karena yang berkepentingan kan cuma satu nih, yang berkepentingan secara lama cuma satu, yang lain cuma ini apa pasukan ini penggembira. Ya, saya enggak bisa ngomong ya Bu, karena itu nanti tergantung dari direktur saya ya. Direktur saya nanti saya tanyakan waktu saya tidur sama direktur saya nanti malam ya. Tapi yang pasti Bu, kelihatannya sih tidak, karena kan tiket tetap bayar harga yang sama, makan ya makan yang sama. Yang bisa dikurangi mungkin enggak ikut meetingnya saja, tapi kan harga meeting berapa sih Bu? Sewa tempat, jadi enggak terlalu signifikan, karena yang signifikan itu adalah kamar dan tiket. Ya, jadi kalau misalnya dikurangi, paling dikurangi ya makan sama meeting, dan itu mohon maaf Bu, mungkin enggak terlalu signifikan lah pengurangannya Bu. Jadi itu saya sampaikan dulu ya. Tapi nanti saya tanya sama pimpinan saya, kira-kira ada diskon enggak kalau Ibu bawa misalnya suami atau anak atau RT gitu untuk menemani Ibu. Siapa tahu ada diskonnya ya. Karena saya juga mikir bisnya juga Bu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Sudah? Going once, going twice? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kegiatan Zoom kali ini. Saya mengucapkan, oh sebentar, ini masih lagi di-upload. Oke, bisa menunggu sebentar atau sebentar saya cek sama staf saya ya, berapa lama menguploadnya. Atau mungkin ada pertanyaan lain? Kita butuh 2 menit untuk screen. Oh, saya mau share aja deh. Daripada sambil nunggu, saya share video dari kegiatan, dari kandidat yang sudah berangkat ke Hungaria, ya, untuk sebagai referensi, ya, kira-kira gaji berapa sih? Ya, nanti gajinya kok kecil gitu ya. Nah, ini saya coba share. Monggo disaksikan. Kami adalah salah satu kandidat dari Bina Mandiri yang sudah sampai di Hungaria dan bekerja di Samsung SDI dan fasilitasnya juga bagus.
gaji juga tinggi. Kami baru sampai di sini sudah 1 minggu lebih berjalan, setengah bulan, dan kita semuanya baik-baik saja. Tidak ada pengaruh sama sekali tentang perang Ukraina dan Rusia. Jadi buat kalian yang sudah mendaftar, kami tunggu kedatangan kalian dari semuanya di kerja. Dan seperti ini videonya, publiknya. Yang aku masih di video. Kak, Ya, Pak Agung. Kita tuh setiap bulannya gaji di sana berapa Ini loh gajinya. untuk konsumsi sama akomodasi bagaimana, jam kerja, kemudian apakah ada lembur dan lain sebagainya, kira-kira bisa diterangkan? Bisa mendengarkan videonya ya Pak Agung, saya ulangi lagi. Nggak ada suaranya. Oh, enggak ada suaranya? Ada. Sudah. setiap bulannya itu dapat gaji, dan itu Sudah dengar? ada setiap bulan sama Sudah dengar? Nggak dengar. Kecil sekali suaranya. pokoknya jangan khawatir lah tentang masalah gaji. Di sini tuh enak, bos. Ini gaji. Nggak tahu. Ya sudah, nanti tak. Nggak kedengeran suaranya, putus-putus Nggak juga. ada suaranya? Padahal udah call ini. Nggak kedengeran suaranya. Pak, untuk gaji, nanti saya kirim videonya aja ya melalui link email YouTube-nya supaya teman-teman bisa melihat sendiri. Kalau tidak keberatan bisa kirim alamat emailnya di chat ya, supaya saya bisa kirim link emailnya ke teman-teman. Sekalian juga untuk promosinya ya. Bisa dikirim lewat email ya. Lewat chat ya. Alamat emailnya. Nanti saya kirim videonya supaya teman-teman tahu kisaran gajinya berapa. Supaya dapat informasi langsung dari yang ada di Hungaria. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau yang Kroasia itu gaji minimalnya 800 euro. Terus cost living-nya dan lain sebagainya, akomodasinya siapa yang tanggung, konsumsi? Kalau rata-rata semua akomodasi akan ditanggung oleh pihak pengguna. Kalau makan bayar sendiri,
Rata-rata makan itu akan habis di angka 100 US. Kalau lembur saya nggak janji, karena dimanapun lembur itu hanya terkait dengan produktivitas. Semakin banyak orderan berarti bisa lembur. Kita ngomong minimum wage-nya aja terjelek, kandidat akan terima kisarannya kalau di Kroasia 800 euro. Kalau yang Hungaria sebentar. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 8 juta net dapatnya ya. 8 juta itu take home pay. Take home pay net setelah potong pajak, karena pajaknya yang tertinggi adalah di Hungaria 33,33%. Kroasia Kroasia pajak 23%. 800 euro itu sudah net salary dipotong pajak. tadi itu cost living-nya 100 US atau 100 euro? 100 US rata-rata. 100 US, 100 euro is the same right now. Sama, Pak. Oh, oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya Pak, masalah pengurusan job order itu biaya dan Oke. lain-lainnya. Biayanya itu 120 euro, Bu. 120 euro per Euro. lembar atau one set of job order? Saya kemarin bayar satu kali aja. Kalau saya satu aja, Bu. Satu set dokumen kan itu terdiri dari per lembar kan? Iya. Cuma Karena KPI yang lain ada yang per lembar. saya tuh biasanya saya minta itu yang di endorse, yang biasanya mereka endorse itu cuma satu, Bu, bagian perjanjiannya saja. Karena yang lain-lain itu kan tidak bisa di endorse sebetulnya. PK? PK enggak bisa karena itu malah draft, Bu, kosongan. Kosongan itu sebenarnya tidak bisa di endorse, Bu. Nggak bisa loh. BP2MI tidak terima kalau ini kan ini. Ya sama, Bu, kemarin saya juga berantem sama Pak Sukarman, saya suruh berantem sendiri sama Pak Stefan di Kroasia, di Slovakia, Bu. Karena informasi petunjuknya begitu. Ya nantilah kita lihatlah, Bu. Kita coba dulu punya saya, nanti kalau misalnya kurang-kurang, ya kita benahi bersama. Kan masih mencoba, Bu. Oke, siap. Makasih. Ya. Ada lagi? Bu Mami ini jadi ikut ya, Bu ya? Pertanyaannya paling banyak soalnya, Ibu. Aduh, serem. Kalau bertanya harus ikut ini harus diem nih. Yang lain nggak ada yang nanya Belum itu. tahu, Pak. Oh, Belum tahu. Justru yang sudah punya uang ini yang diem udah pasti soalnya. Kalau saya karena masih ragu-ragu jadi harus bertanya untuk mencari alasan supaya lebih pasti. ya. Hatinya lebih pasti. Tapi Makasih, Pak. saya bisa sampaikan ke teman-teman P3MI ya, Anda memiliki banyak negara, itu akan memberikan banyak keuntungan. Misalnya ya, kita ketahui yang teman-teman ngerjain Polandia, sistemnya kocokan. Ya. Saya sendiri mengalami kemarin di bulan September itu 35 work permit saya sampai expired tidak dapat giliran visa. Ke-35 itu akhirnya semua bisa saya pecah menjadi kerja ke Slovakia dan saya pecah kerja ke Hungaria. Dan itu adalah salah satu solusinya karena saya punya alternatif untuk itu. Nah, nggak ada salahnya Ibu punya alternatif negara lain itu adalah supaya kalau kita punya masalah, negara lain siap menampung bila mana kita butuh exit plan seperti itu. Mungkin ada yang lain? Tidak ada yang lain yang mau bertanya? Pak Andre atau Pak Herwin atau Pak Nanang, Bu Lilis, ada pertanyaan? Mestinya sudah di-share sama staf saya ya, bisa dicek sebentar. Oh, ini ada nih formulir kerjasama sama proposal workshopnya sudah ada, bisa di-share. Kemudian saya share untuk yang saya mintakan staf saya untuk share YouTube-nya yang di Hungaria sama YouTube di acara kita di recap ya. Sebentar ya.
Ya, proposalnya sudah ada, bisa diambil di chatnya. Oke, ada pertanyaan lagi sambil saya nunggu link YouTube-nya untuk teman-teman bisa melihat apa namanya videonya tadi. Atau mungkin ada saran kalau misalnya mau ke negara lain, kita pun siap. Cuma kenapa saya pilih Hungaria, Kroasia itu karena memang masih dalam distance untuk menggunakan bis, jadi tidak perlu naik pesawat. Dan peluangnya pun cukup besar, ya. Jadi apa namanya? Misalnya, tapi kalau misalnya mau ke yang lain, kita pun siap. Kalau misalnya sepakat, ya, dan kita akan bantu juga. Oke, sudah. Kita nunggu link YouTube. Habis itu, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup, saya akhiri. Bu Imelda, mungkin ada pertanyaan? Siap. Apa Pak Kakak? Ada pertanyaan Ibu Imelda. Saya tuh nindak lanjutin pembicaraan Bu Mami tadi. Bu Iya, Mami, kenapa Ibu? kalau boleh dicicil 10 kali, boleh juga tuh Pak Kakak perjalanannya. Aduh, mohon maaf Biayanya. sampai saat ini kita belum ada kerjasama dengan kartu kredit manapun untuk cicilan kartu kredit. Jadi kita hanya terima cash only dan bisa dicicil 3 kali. Ini sudah paket murah, cicilan 3 kali 0% bunganya Ibu Imelda. Jadi kali ya Pak, ditingkatkan ya, 6 kali 0% loh, 0% loh bunganya. Nah, silakan. Dan ini sudah ada link YouTube-nya, teman-teman bisa lihat di link YouTube-nya tentang kegiatan kita serta tentang apa namanya salary di Hungaria. Oke, tidak ada lagi Bu Imelda? Terima kasih Pak Kakak. Nggak nanya apakah boleh bawa empek-empek ke Hungaria gitu, nggak ada pertanyaan ya Bu? Soalnya nanti di restoran asli Indonesia itu jual empek-empek juga soalnya Bu. Oh ya, ada ya. Ada. Berarti saya bawa yang kering-kering aja ya Pak. Ya, bawa sambal Bu, yang paling utama itu bawa sambal Bu, karena nggak ada sambal sama rendang. Nah, itu lebih baik. Jangan ngenyek ya. Enggak. Tapi loh, istri saya kemarin alhamdulillah bawa rice cooker sama nasi sama beras Bu. Selama perjalanan tersebut. Iya, bawa rice cooker sama beras pada perjalanan itu Bu. Dan saya pulang dengan tangan sakit Bu. Oke? Baik. Makasih Pak. Sama-sama. Itu sudah ada peluang kerja di Hungaria, job vacancy Samsung SDI. Nah, itu sudah ada semua. Silakan buat teman-teman yang ingin copy paste, mendownload, silakan. Nanti juga akan saya kirim lewat email ya. So far saya mencatat ada 14 email yang sudah saya catat. Akan saya email. Bila mana nanti ada yang lain mau meminta, silakan jangan sungkan-sungkan untuk meng-email saja ke alamat email yang tersedia untuk minta dokumen apapun yang dibutuhkan. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan saya minta tolong ke teman-teman bisa share informasi hari ini. Misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya berharap saya bisa membantu teman-teman untuk mempromosikan pekerja migran kita dan mempromosikan perusahaan teman-teman di Hungaria dan Kroasia. Dan saya mengucapkan selamat berakhir pekan buat teman-teman. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Thank you. Have a nice weekend. Bye-bye. Ya, terima kasih. Selamat